Boleh Pak Luki, mungkin Pak Luki dulu ya. Baik, terima kasih. Bapak lanjut ya. Terkait penerimaan. Sebentar. Kemarin kayaknya banyak yang salah ya. Dari 100% Bapak masuk di hari pertama sama hari terakhir. Jadi ingin tahu bagaimana sih persepsi terkait soal penerimaan. Kayaknya dari 100% kayaknya cuma 20% yang bisa mengerjakan secara benar ya, yang sesuai dengan rubrik penilaian untuk menguji. Sebentar. Penerimaan itu kadang ada yang masih bingung ya. Kenapa dua lembar kerja yang berbeda, yang satu retur, yang satu penerimaan, tapi obatnya isinya sama gitu ya. Misal amoksan diterima, ya, tapi diretur juga. Ini sebetulnya apa belum paham gitu ya dengan konsep penerimaan atau masih bingung. Jadi penerimaan itu pilihannya adalah antara diterima atau ditolak. Jadi tidak ada dua-duanya ada di form retur ya dan juga ada di penerimaan. Jadi kemarin tuh hampir berapa mahasiswa menulis double ya, di penerimaan ada, di retur juga ada. Ada yang mau berkomentar mungkin terkait ini apa sih yang dibingungkan dari penerimaan? Kayaknya sih sebenarnya kalau Bapak lihat ya, penerimaan itu tuh station repressing ya, nggak ngitung-ngitung, cuma ngecek-ngecek aja sih, cuma nomor batch-nya bener enggak, expire-nya bener enggak, kemudian ya karena daminya nggak ada jadi bentuknya print dianggap sebetulnya dalam keadaan baik ya. Tidak akan terlihat secara tiga dimensi kalau memang bukan bentuknya dummy. Nah, kemarin juga masih ada yang menyebutkan bahwa amoksanya rusak, padahal sebetulnya di scanan bukan rusak ya, tapi karena di scan jadi dicabut si bagian bawahnya itu sehingga terlihat ada yang terkelupas gitu ya. Tuh kayaknya sih eh, kalian masih bingung ya dengan soal ini. Oke, Bapak saya screen dulu. Ini sudah terlihat belum? Sudah Pak, Belum. Sudah? sudah Pak. Sudah ya. Jadi soalnya adalah seorang apoteker bekerja di instalasi farmasi. Kenapa nggak apotek, Pak? Karena ini ada vaksin ya. Jadi vaksin sengaja dimasukkan untuk bisa mengetahui bagaimana kalian menginterpretasi VVM ya, via monitoringnya, dan ternyata hampir 70% tidak melihat VVM ya. Jadi di sini eh, seorang apoteker bekerja di instalasi farmasi klinik menerima barang ya, biogesik, kemudian vaksin polio dalam kulbok, dianggap itu sudah ada dalam kulbok ya. Kemudian amoxan dry syrup dan entrostol. Lakukan pemeriksaan kesesuaian obat, faktur, dan surat pesanan. Kemudian buat surat retur kalau memang mau diretur, kemudian isi penerimaan untuk yang diterima. Serahkan kepada penguji dan jangan lupa di sini sudah ditulis ya. Mohon tanda tangan pengantar. Karena pengantarnya harusnya PBF, tapi penggantinya adalah penguji. Nah, hampir keseluruhan mahasiswa tidak meminta tanda tangan, tapi ada yang meminta ya dalam satu hari. Kemarin hari terakhir ada dua orang yang meminta tanda tangan Bapak sebagai apa, pengganti sales gitu ya untuk menandatangani barang yang diretur. Nah, ini harusnya dilakukan mau di tengah mau di akhir silakan ya. Oke, kita lihat ini soal, nah, ini belangko returnya. Oke, boleh bersuara mungkin
Siapa nih? Produk apa yang harus diretur sebenarnya ini? Nomor batch, nomor Vaksin, ya, vaksinnya ya Pak. apa? Vaksinnya yang diatur ya. Vaksin. Vaksin justru ya. Bapak buat lebih sederhana sebetulnya. Jadi vaksinnya itu kelihatan nggak sih kalian VVM-nya ini dari semua dan Bapak jajarin semua itu 10 vaksin karena dari satu box itu ya vaksinnya itu isinya 10. Nah, ini lihat ya. Coba lihat VVM-nya, apa yang terlihat dari VVM-nya? Vaksinnya tidak dapat digunakan Pak. Iya, kotaknya itu lebih gelap Kotaknya dibandingkan ya. dengan lingkaran luarnya ya. Yang Iya Pak. lain banyak yang enggak juga ya. Ini semua harus diretur nih vaksinnya. Kebetulan untuk praktek mandiri ini Bapak set semua 10-10-nya ini VVM-nya itu di level paling D ya, level D atau tidak dapat digunakan sama sekali. Jadi sederhana dibanding kalau kalian Bapak tuh gambarkan di sini misal yang vaksin pertama misal dia bagian kotaknya lebih terang, kemudian vaksin yang keduanya misal 3 dia sama warnanya dengan lingkarannya. Kemudian beberapa vaksin yang lainnya ada yang dalam kondisi posisi A, B atau C atau D. Sehingga kalian nanti harus memilah mana berapa yang diterima, berapa yang diretur. Justru di praktek mandiri kemarin ini harus diretur semua karena warnanya tidak Bapak sisipkan warna kotak yang lebih terang dibanding lingkaran luarnya ya. Pada enggak nih? Atau sekarang baru baru tahu? Ya, jadi posisi retur lembar kerja 1 pertama diisilah dengan vaksin polio yang dipesan tapi tidak sesuai VVM-nya. Jadi isi di sini pertama nomor retur, jangan bingung. Nomor retur itu kalau di apotek berarti kalau PBF yang pertama kali datang berarti cantumkan angka 01, PBF yang kedua datang 02, PBF yang ketiga datang 03 ya. Jadi cantumkan saja angka nomor 01. Tanggalnya tanggal ketika penerimaan, kemarin tergantung tanggal kalian praktik mandiri, nama PBF-nya PT ABC, alamatnya ada di faktur, nomor fakturnya pun ada, tinggal disalin saja. Kemudian barang di retur adalah vaksin polio, nomor batch-nya tinggal dipindahkan, expired date-nya 2025 tinggal dipindahkan, jumlahnya 1 box atau ada 10 vial. Kecuali nanti kalau misal soal ujian, si vaksinnya itu setengahnya atau beberapa jumlahnya ada yang layak dan ada yang tidak layak, misal gimana nanti. Jadi tolong kalau memang nanti ternyata keluar soal penerimaan ya nggak tahu keluar enggaknya, tapi Bapak bisa akan mencoba membuat soal vaksinnya itu VVM-nya berbeda-beda, tidak seperti kemarin ya. Jadi sekarang harus mulai detail melihat bagaimana VVM. Alasan returnya harus dicantumkan ya. Bukan karena expire. Kemarin ada yang menulis expire, kemudian ada juga yang betul VVM menunjukkan vaksin sudah tidak dapat digunakan karena dalam rubrik penilaian ini muncul ya alasannya itu harus betul. Lalu diterima oleh siapa? Nah, ini yang harus ditandatangan. Setelah kalian mengisi ini, maju ke penguji, izin Bapak Ibu, saya mau meminta paraf keabsahan untuk retur. Karena kan ada di perintah di soal ya, di penilaian juga ada. Di paraf, namanya dikosongkan saja. Atau nama penguji boleh. Yang penting parafnya itu yang dinilai ya. Nah, ini dibuat oleh siapa? Oleh kalian yang menandatangani. Namanya tulis kalian siapa. Ya. Setelah dipastikan 3 obat yang lainnya, biogesik, kemudian amoksan, kemudian juga eh, enterostopnya diterima, masuk ke buku penerimaan lembar kerja kedua. Tinggal salin saja tanggal, nomornya nomor keberapa, nomor 1, fakturnya berapa, nomor fakturnya, tanggal fakturnya ditulis, disalin ya, nama PBF-nya, nama barangnya ditulis tadi biogesik, enterostop, amoksan. Kemarin amoksan ada yang meretur karena jumlahnya tidak sesuai. Gimana di faktur tulisannya berapa? 2 ya?
terus yang datang 1. Untuk yang hari pertama Bapak printnya botolnya 2. Kira-kira itu krusial nggak sih? Kalau misal di fakturnya tertulis 2, tapi di datangnya 1. Mau diretur atau mau diterima? Bisa dua, Pak. Bisa diterima dan bisa diretur tergantung kebijakan dari instalasi. Ya, kalau kebutuhannya hari itu butuh Amoxan Dry Syrup ya diterima saja. Tinggal nanti fakturnya direvisi. Kan Bapak sudah sampaikan di FGD ya. Fakturnya nanti bisa direvisi. Tadinya soal-soal sebelumnya ini Bapak punya 3 lembar kerja. Lembar kerja pertama faktur, lembar kerja kedua retur, lembar kerja ketiganya adalah penerimaan. Tapi setelah diuji cobakan kepada mahasiswa ternyata waktunya tidak cukup untuk bisa merevisi faktur ya. Jadi untuk yang sekarang faktur dianggap tidak perlu dicoret, tidak perlu diperbaiki. Cuma kalian harus paham bahwa ketika barang datang dan itu ada kesalahan pada faktur, tapi tidak ada kesalahan yang krusial ya diterima saja. Nanti minta ke salesnya untuk merevisi ya. Itu jangan lupa di sini nanti dilanjutkan jumlah dan paraf. Parafnya siapa? Kemarin ada yang bingung, Pak ini parafnya siapa ya? Paraf Bapak atau paraf saya? Kan kalian bekerja sebagai apoteker di tempat instalasi farmasi klinik. Yang menerima siapa? Kan kalian ya, paraf kalian di sini setiap obat yang diterima. Lanjut membuat daftar, tulis nama kalian dan tanda tangan kalian di sini. Karena ada penilaiannya untuk tanda tangan ini. Itu untuk soal yang mandiri kemarin ya. Jadi ini dibuat sederhana. Mungkin kalau ujian ya Bapak buat lebih sulit sedikit ya. Mungkin nomor registernya beda lah atau expired. Kemarin sebetulnya expirednya aman semua ya. Sempat di hari pertama memang ada expirednya untuk yang Amoxan ini di 5 bulan ke depan ya. Hari ke di kelas B sampai kelas E Bapak rubah ke tahun 2025. Takutnya miss. Tapi sengaja dibuat lebih simpel agar kalian paham bahwa yang perlu kalian kritisi adalah di VVM vaksin. Ya, oke itu mungkin dari Bapak. Silakan ada yang mau ditanyakan. Bisa difahami? Kalau tidak ada, alhamdulillah ya. Kalau nanti ujian keluar mungkin soalnya hampir mirip, tapi mungkin VVM-nya ya Bapak modifikasi, ada yang masuk. Jadi dihafalkan tuh, bedanya kan sederhana, gambar kotaknya saja yang lebih gelap kalau memang tidak layak lagi, atau sama warnanya dengan lingkaran. Kalau lebih terang aman ya. Itu VVM tolong diperhatikan. Untuk sisanya ya baca apa? Baca nomor batch dan expire. Expire gimana? 6 bulan lah ya patokannya. 6 bulan ke depan masih bisa diterima lah kalau memang produk itu harus kita distribusikan ke pasien gitu ya. Tapi kalau di bawah 6 bulan ya tolak. Gitu mungkin. Ada lagi ya? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak. Ya, mangga. Eh, Kalau seandainya nomor base-nya itu di antara faktur sama barang itu berbeda, tetap kita terima atau enggak Pak? Baiknya diterima saja, tapi ajukan revisi ya. Berikan tanda saja Eh, itu revisi misalnya. Tetap terima berarti ya Pak ya. Ya, untuk nomor register itu untuk nomor batch kalau memang apa kondisinya dibutuhkan oleh instalasi farmasi ya apa daripada menunggu pengiriman selanjutnya ya sebaiknya fakturnya yang direvisi. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Kalau expire mungkin agak ketat ya, artinya kita juga sulit untuk menjual barang yang sudah mendekati expired. Tapi kalau untuk nomor batch, selama distributor memang mengakui kesalahannya pada nomor batch, nggak masalah, kita bisa revisi itu. Oke, kesalahan tanggal expired juga ya. Kemarin tuh ada yang tanggal expirednya misal salah, padahal nggak salah sih 2025. Dia menganggapnya salah 2024, padahal Bapak nggak salah sih. Tapi kalian membuat membuat alasan retur sendiri. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi berdasarkan data, berdasarkan kenyataan yang ada di perinan atau di daminya itu sendiri.
kadang aneh juga. Diretur karena rusak. Rusaknya rusak apa? Karena padahal sebetulnya di perilinannya tidak dibuat sobekan ataupun kerusakan. Ya, untuk saat ini sih masih dalam bentuk print, nanti ujian juga mungkin kalau penerimaan. Karena daminya agak sulit didapat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nanti mungkin soalnya juga gabung dengan penyimpanan ya, tapi penyimpanan kan apa di Bu Alfi kan lebih ke arah termohidro ya. Jadi Bapak cuma melihat kombinasi soal dengan ujian OSCE yang beberapa periode sebelumnya yang digabung antara penerimaan dan penyimpanan. Makanya VVM itu takutnya keluar lagi, jadi kalian harus tahu ya. Oke, kalau tidak ada mungkin cukup dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Diterjemahkan apa dadan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.